Ada fenomena menarik di industri pasar modal Indonesia di akhir tahun 2020. Apa itu? Tanggal 23 Desember 2020, KSE mencatat rekor kenaikan jumlah investor yang memiliki SID, yaitu Single Investor Identification, di tahun 2020 meningkat sampai 45,51%. Ini adalah sebuah rekor tertinggi sepanjang masa daripada industri pasar modal di Indonesia. Saat ini ada 3.615.019 SID yang terdaftar di KSE dan 1.547.619 SID itu memiliki aset saham. 2.905.718 SID memiliki aset reksadana dan 452.635 SID surat berharga negara atau SBN. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik karena rekor ini justru terjadi di saat krisis pandemi COVID-19. Sehingga saat ini sedang terjadi euforia dari para investor baru atau newbie yang sebagian diantaranya itu adalah influencer, yang mana mereka membeli saham pada saat bulan Mei saat harga IHSG koreksi dalam, sehingga rata-rata mereka dapat harga yang murah. Nah, sehingga saat terjadi pembalikan arah, banyak investor baru yang sebagian adalah influencer itu mengalami keuntungan dan kemudian cerita ke para followernya, teman-temannya, yang membuat euforia. Banyak orang rame-rame buka rekening SID dan investasi di pasar modal Indonesia. Kenapa? Karena tergiur keuntungan, tapi permasalahannya mereka tidak tahu apa sih sebetulnya detail keuntungannya. Dan yang lebih berbahaya, mereka juga tidak tahu resiko dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, hari ini saya akan mengupas secara detail tentang apa keuntungan kita, apa keuntungan Anda dalam berinvestasi di pasar modal. Di samping itu saya juga akan mengupas apa kerugian yang akan Anda terima kalau sampai Anda tidak mengerti saham apa yang Anda beli. Ya. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Agar Anda bisa meminimalisasi resiko dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia dan memaksimalkan potensi keuntungan saat bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang keuntungannya dulu berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, apa keuntungan Anda kalau berinvestasi? Anda sebagai investor bisa memiliki perusahaan yang sehat dan prospek yang baik. Untuk itu, Anda harus tahu fundamental daripada perusahaan yang Anda beli. Jangan hanya beli karena rekomendasi daripada teman atau saudara atau siapapun, tapi Anda harus tahu benar-benar kenapa Anda harus beli saham tersebut. Anda harus teliti sebelum membeli. Ya. Yang kedua, nilai investasi Anda akan berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin pada meningkatnya harga saham sebagai salah satu tolak ukur
pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau ekonomi bertumbuh, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami keuntungan. Sehingga kinerjanya membaik, labanya membesar, dan harganya akan naik. Sehingga Anda sebagai investor bisa mendapatkan yang namanya capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain adalah selisih keuntungan antara Anda membeli saham tersebut dan menjual saham tersebut. Nah, saat ini mayoritas investor itu tergiur dengan adanya capital gain ini, ya. Nah, di samping itu sebetulnya Anda kalau berinvestasi dalam jangka yang lebih panjang, Anda bisa memperoleh juga keuntungan, bisa dapat saham bonus. Apa itu saham bonus? Yaitu saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dari agio saham. Apa sih agio itu? Agio adalah selisih antara harga perdana terhadap harga nominal saat IPO. Nah, yang keempat, dan ini biasanya akan Anda terima saat bulan-bulan November atau antara bulan Maret sampai dengan Juni, yaitu Anda bisa mendapatkan hak untuk memperoleh dividen. Apa sih dividen itu? Dividen itu adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan itu membagi keuntungan kepada para pemegang sahamnya. Nah, dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham bisa berupa dividen tunai, bisa juga berupa dividen saham. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan material yang bisa Anda peroleh. Tapi di samping itu, Anda juga mempunyai keuntungan yang lain, yaitu Anda bisa mempunyai hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham bagi yang memiliki saham. Sementara untuk yang memiliki obligasi, Anda bisa memiliki hak suara saat RUPO atau Rapat Umum Pemegang Obligasi. Tapi dalam hal ini yang sering kali ada dan dilakukan seringkali adalah RUPS. Biasanya setiap perusahaan pasti melakukan RUPS minimal setahun sekali. Tapi bisa saja RUPS beberapa kali. Jadi Anda bisa mempunyai hak suara untuk menentukan arah kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, keuntungan yang keenam, Anda bisa dengan mudah mengganti instrumen investasi. Misal, Anda membeli saham A, kemudian harganya naik. Kemudian saat Anda merasa bahwa Anda merasa mendapatkan keuntungan yang cukup, Anda bisa menjual saham tersebut dan kemudian Anda beralih membeli saham B yang mungkin harganya masih tertinggal. Sehingga kondisi berikutnya ada kemungkinan saham B yang kemudian naik. Sehingga dalam hal ini Anda bisa meningkatkan keuntungan Anda dan mengurangi resiko Anda. Nah, hal yang ketujuh, dalam berinvestasi di saham, Anda juga bisa melakukan yang namanya diversifikasi. Anda bisa mempunyai beberapa aset sekaligus, bisa berupa saham, bisa berupa obligasi, bisa berupa surat berharga negara, apapun. Anda bisa merubah-rubah dengan mudah saat Anda berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Anda bisa mengurangi resiko atau kerugian dalam berinvestasi. Banyak orang bertanya, apa sih sebetulnya diversifikasi itu definisinya? Definisi daripada diversifikasi adalah Anda mempunyai beberapa portofolio untuk mengurangi resiko dalam berinvestasi. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa don't put your egg in one basket. Jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh, maka telur Anda akan pecah semua. Nah, makanya kebanyakan investor seringkali selalu melakukan yang namanya diversifikasi. Dan itu pun juga bisa
Anda lakukan. Nah, itulah keuntungan-keuntungan yang bisa Anda peroleh di Bursa Efek Indonesia. Di samping itu, ada juga yang harus Anda perhatikan, terutama adalah kerugian investasi di pasar modal. Dalam hal ini, Anda harus tahu resikonya. Jangan kalau investasi itu hanya mikir untungnya aja. Nah, kalau Anda hanya mikir untungnya, justru seringkali Anda lengah dan justru jadi buntung. Jadi Anda harus antisipasi apa resiko berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, yang pertama, banyak investor yang mengharapkan dividen. Tapi resikonya kalau perusahaan itu rugi atau perusahaan itu menetapkan tahun ini tidak membagi dividen karena perusahaan punya rencana corporate action, maka perusahaan tersebut bisa tidak membagi dividen. Nah, sehingga dalam hal ini itu menjadi sebuah kerugian buat investor yang mengharapkan dividen. Nah, hal kedua adalah kerugian karena capital loss. Ini adalah kebalikan dari capital gain tadi. Yaitu apa? Selisih antara harga jual yang lebih rendah dibandingkan Anda beli. Kenapa? Ya mungkin Anda beli di saat harga itu sedang naik tinggi-tingginya. Anda beli. Nah, setelah Anda beli, ternyata harga sahamnya mengalami koreksi, turun. Akibatnya apa? Akibatnya Anda justru mengalami kerugian. Nah, makanya Anda harus mempelajari dulu kapan untuk Anda bisa membeli saham waktunya. Ya, di samping fundamentalnya, Anda juga harus melihat timingnya. Anda harus melihat apakah harga saham ini sudah terlalu tinggi atau masih murah. Dalam hal ini, Anda harus menguasai mengenai fundamental analysis. Anda harus tahu PER-nya berapa, PBV-nya berapa, kemudian prospek ke depannya bagaimana, kira-kira perusahaan ini mau melakukan corporate action seperti apa, agar Anda terhindar dari yang namanya capital loss. Nah, ketiga, kalau Anda merupakan investor asing atau Anda berinvestasi di luar negeri, Anda bisa mengalami kerugian yang berikutnya, namanya kerugian selisih kurs, yaitu kerugian karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar atau mata uang lainnya. Kerugian yang keempat, ini yang mulai tidak enak, yaitu adanya penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi. Resiko ini adalah resiko yang paling tidak disukai oleh investor. Apa itu? Otoritas bursa dapat menghentikan sementara perdagangan sebuah saham, sehingga saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan hingga penghentian sementara atau suspend tersebut dicabut oleh bursa. Ya. Nah, masalahnya kapan dicabutnya? Tergantung daripada otoritas bursa menilai daripada emiten tersebut bagaimana. Dan tidak jarang suspensi yang berkepanjangan bisa berakhir dengan penghapusan pencatatan atau delisting. Dengan kata lain, ya saham Anda tidak bisa diperdagangkan lagi di Bursa Efek Indonesia. Itu banyak yang investor yang takut, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa membuat bursa melakukan suspensi perdagangan? Yang pertama, terjadinya kenaikan harga saham yang signifikan. Itu bisa disuspend. Tujuannya apa? Bursa ingin tahu ada sebab enggak saham ini naik berkali-kali lipat. Jangan-jangan ini hanya digoreng oleh orang-orang tertentu yang bisa merugikan masyarakat umum atau masyarakat minoritas, ya, yang membeli saham tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa terjadi karena penurunan harga yang signifikan. Dalam hal ini, OJK akan menanyai perusahaan, kenapa kok harga sahamnya turun? Jangan-jangan ada informasi yang tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga penurunan yang berkelanjutan akan menimbulkan capital loss yang cukup dalam buat para investor yang membeli saham tersebut. Yang ketiga, perusahaan tidak melaporkan laporan keuangan sampai batas yang ditentukan oleh OJK. Kemudian
Yang keempat, ada indikasi insider trading. Apa itu insider trading? Yaitu ada orang-orang tertentu yang mendapatkan informasi dari orang dalam, terutama dari BOD, tentang sebuah corporate action yang mana tidak disampaikan kepada masyarakat umum. Nah, ini juga dilarang oleh OJK, ya, insider trading. Kemudian yang lebih berbahaya, kalau sampai ternyata perusahaan tersebut disuspend karena laporan keuangan auditannya memperoleh opini disclaimer dari kantor akuntan publik. Nah, berarti ada ya istilahnya laporan keuangan yang disembunyikan. Hal yang lain yang juga berbahaya, emiten dimohonkan pilot oleh kreditornya, tidak melakukan keterbukaan atas sebuah informasi, atau kondisi yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan perdagangan saham tersebut untuk sementara waktu. Hal lain yang juga lebih berbahaya, saham dikeluarkan dari bursa atau delisting. Saham perusahaan yang didelisting dari bursa karena kinerja yang buruk, misal dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian selama beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai peraturan pencaratan efek di bursa, itu bisa didelisting oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK. Dan otomatis kalau saham itu didelisting, kita tidak bisa memperjualbelikan saham kita di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang keenam, ini yang paling berbahaya, yaitu perusahaan itu bangkrut atau dilikuidasi. Nah, jika sebuah perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari bursa atau di-delisting. Jadi, sudah dikeluarkan, perusahaannya pun bangkrut. Dalam hal ini, hak klaim penebusan pemegang saham menempati posisi yang paling rendah dibandingkan kreditor atau pemegang obligasi. Nah, sehingga saudara-saudara, kalau Anda mau membeli saham, Anda harus teliti sebelum membeli. Karena saham yang sudah dibeli tidak bisa dijual kembali dengan harga yang sama saat terjadi penurunan yang dalam atau bahkan kalau sampai disuspend atau di-delisting. Jadi, pelajarilah dulu mengenai knowledge-nya. Kalau Anda tanya, di mana saya bisa cari knowledge-nya? Anda bisa membaca buku-buku tentang saham, bisa belajar lebih dalam tentang saham. Tujuan kita mempelajari investasi di sini yaitu untuk memperkecil resiko dan mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi di Bursa Efek Indonesia. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.